Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini terkait requestnya Mbak Akunting, yaitu update e-faktur terbaru versi 3.2. Bagaimanakah prosesnya? Yang pasti kita lakukan dengan mudah, aman, dan cepat. Video kali ini juga menunjukkan bagaimana caranya multiple user satu database, dan tentu saja dengan testing penginputan data. Oke, sebelumnya kita simak dulu informasi penting terkait update e-faktur pada video kali ini. Silakan dibaca mulai poin pertama sampai poin kelima. Kalau perlu silakan di pause saja video kali ini. Oke, jika sudah paham, sudah understand, sudah mudeng, silahkan dilanjutkan. Yang pertama, kita akan proses di komputer yang nomor 1, yaitu komputer server database. Jadi komputer ini akan kita gunakan sebagai server database. Oke, bisa kita lihat di sini kita menggunakan versi 3.1. Di sebelah kanan saya juga sudah melakukan download, tapi kita coba tes terlebih dahulu. Nah, kita tes start sebagai database, kita yes, dan ini kita mendapatkan error. Jadi versi 3.1 ini tidak bisa digunakan lagi baik sebagai input data biasa maupun sebagai server database. Oke ya, jadi sudah sangat paham. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya sudah melakukan download 2 file patch, yaitu versi 32 bit dan versi 64 bit. Oke ya, silakan di download di deskripsi atau di websitenya faktur pajak secara resmi. Oke, kita langsung ekstrak saja. Di sini setelah kita ekstrak, kita mendapatkan satu file dengan 7 zip ya. Kemudian kita ekstrak saja filenya. Nah, setelah kita ekstrak, kita mendapatkan satu folder seperti ini. Di dalamnya ada beberapa file ini. Jadi untuk melakukan update, saya tinggal melakukan copy paste saja. Karena ini versi terbaru, saya akan mengkopikan satu folder yang hasil ekstrakan tadi ke folder ke drive C. Oke ya, jadi saya melakukan instalasi untuk e-faktur selama ini kita gunakan secara langsung di drive C dengan nama e-faktur _windows _ 32 bit. 32 bit karena sebelumnya saya menggunakan Windows 7 32 bit. Oke ya, jadi tidak masalah. Oke, langsung kita teruskan. Sebelumnya saya lakukan rename terlebih dahulu. Ini adalah e-faktur yang ada database-nya yang masih terpakai komplit dengan isi-isinya. Jadi kita rename terlebih dahulu. Setelah itu kita kopikan hasil ekstrakan tadi ke drive C. Oke, kita tunggu sebentar. Setelah selesai, kita bisa simak bareng-bareng di sini. Ternyata nama foldernya berbeda. Yang atas adalah e-faktur, yang bawah adalah e-tax invoice. Jadi karena untuk shortcut dan lain sebagainya menggunakan nama e-faktur, jadi akan saya lakukan rename terlebih dahulu seperti sebelumnya. Oke ya, saya tinggal rename saja. Ini saya kopikan namanya dari yang sebelumnya, e-faktur _windows _ 32 bit. Saya copy, kemudian di sini saya rename ya. Nah, saya rename seperti yang sebelumnya, jadi biar tidak mumet dan tidak pusing-pusing nyarinya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lakukan copy database di folder DB. Ini satu folder DB, langsung saja kita copy dan kita pastekan ke folder baru yang setelah kita rename tadi, yaitu e-faktur Windows 32 bit. Kita tunggu sejenak. Sebagai informasi, database kita sudah berukuran sebesar 900 MB, jadi tidak masalah. Nah, setelah itu kita langsung jalankan e-tax invoice APD atau update. Aplikasi ini akan melakukan penyempurnaan update. Penyempurnaan update sekaligus akan melakukan backup database. Oke ya, jadi bisa dilihat ada folder baru dengan nama backup, dan kita simak di dalamnya ada satu file kompresan, file zip hasil backupan. Nah, ini bisa kita lihat hasil backupan dari update e-faktur ini.
Jadi ini lama tergantung daripada database-nya. Bisa dilihat ada 900 MB. Oke, setelah selesai langsung saja kita rename, atau kita biarkan saja juga tidak masalah. Kalau space-nya mungkin hampir habis, kita tinggal rename saja supaya tidak berjalan kembali. Oke, setelah itu kita langsung jalankan e-text invoice. Oke ya, yang e-text invoice. Oke, kita tinggal double klik saja, kita tunggu sebentar hingga muncul form login. Nah, seperti ini. Kita pilih database-nya adalah local database karena nanti komputer ini sebagai server database. Jadi kita pilih local database. Langsung saja kita masukkan user dan password loginnya. Setelah itu kita klik login. Kita tunggu sejenak. Nah, bisa kita lihat versinya sudah berubah menjadi versi 3.2. Oke, langsung saja kita klik file administrasi database dan kita jalankan sebagai server. Untuk settingan kita biarkan default saja. Kita tunggu sebentar. Pastikan muncul notifikasi seperti ini, database berhasil disetat sebagai server. Artinya komputer ini sudah berhasil diupdate ke e-faktur versi 3.2 dan juga sudah berhasil dijalankan sebagai server database. Ya, jadi sangat simpel sekali. Silakan untuk override atau copy paste, bisa langsung di copy pastekan atau tadi bisa kita rename dulu. Saya rename terlebih dahulu supaya saya mempunyai backupan dari versi yang sebelumnya. Oke ya, jadi bisa kita lihat updatean ada, backup database juga ada, jadi tidak masalah. Oke ya, jadi sangat simpel. Oke, kita lanjut ke komputer 2, yaitu klien user Windows 7 yang mana bertugas untuk menginput data. Sama seperti sebelumnya, saya kopikan terlebih dahulu master file page-nya. Ini yang masih original, masih kompresan zip dari komputer utama server atau dari komputer file sharing server di komputer IT. Setelah saya copy, langsung saja kita ekstrak. Untuk mengekstrak silakan bisa menggunakan WinZip, 7zip atau WinRAR, apapun tidak masalah. Setelah diekstrak, nah ini kita dapatkan satu file, kita ekstrak lagi. Jadi itu file zip di zip lagi, kira-kira seperti itu, tidak masalah. Oke ya, setelah kita ekstrak, nah ini langsung saja kita copy dan kita langsung pastekan saja. Atau mau di backup terlebih dahulu tidak masalah, atau enggak langsung saja di copy paste. Kemudian langsung kita jalankan e-text invoice update. Ya, ini wajib dijalankan supayanya komputer aplikasinya tidak kemana-mana. Oke, setelah itu kita rename saja supaya tidak mengupdate. Setelah itu langsung kita jalankan e-text invoice. Ya, kita tunggu sebentar hingga muncul form pemilihan database. Mana? Seperti ini. Saya memilih network database, kemudian saya arahkan ke IP-nya server dan kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini koneksi berhasil, artinya sudah nyambung ke database komputer utama. Silakan langsung saja masukkan user dan passwordnya. Kemudian kita klik login. Nah, bisa kita lihat sudah terupdate menjadi versi 3.2. Oke, kita lanjutkan ke komputer 3, yaitu klien 2 user Windows 7 yang bertugas sama sebagai penginput data. Seperti sebelumnya, saya juga mengkopikan file zip, master zip dari komputer server, masih zip-zipan ya, jadi masih original. Kemudian di sini saya coba untuk melakukan backup terlebih dahulu. Artinya backup versinya supaya ada. Nah, di sini saya tinggal merename-nya menjadi V31 karena sebelumnya saya pakai yang versi V31. Kemudian yang saat ini saya pakai, kemudian saya backup ke folder baru yang sudah saya buat tadi, yaitu V31. Tinggal paste saja di sini. Oke, kita sudah mempunyai backupan e-faktur versi 3.1. Selanjutnya kita ekstrak file yang patch asli, kemudian kita ekstrak lagi, tidak masalah ya, kita ekstrak.
Ini untuk mendapatkan kemurnian keasliannya. Oke, setelah itu kita tinggal copy saja hasil ekstrakan ke folder yang tadi kita buat. Nah, di sini kita override ya. Folder yang tadi yang kita buat adalah untuk 31, dan untuk yang baru ini adalah untuk versi e-faktur 3.2. Tinggal di override atau ditumpuki saja. Setelah itu kita jalankan e-tax invoice APD, yaitu untuk penyempurnaan updatean sekaligus untuk melakukan backup database. Setelah selesai kita langsung jalankan aplikasi e-tax invoices. Jadi rename di sini adalah untuk mempending backup database, atau kalau misalkan space-nya banyak dibiarkan saja pun tidak masalah. Oke ya. Setelah mantap langsung saja kita coba untuk menjalankan e-tax invoice. Mana aplikasinya? Oke, kita tunggu sebentar karena ini speknya kurang memadai, tidak masalah. Di sini sudah tampil, langsung saja kita pilih network database, kita arahkan ke IP server dan kita klik connect. Setelah muncul koneksi oke, langsung saja kita pilih, kita masukkan username dan passwordnya. Oke ya. Setelah itu bisa kita cek, kita tunggu sejenak hingga muncul informasi seperti berikut. Bisa kita lihat sudah terupdate ke e-faktur 3.2. Kita lanjut ke komputer 4, klien 3, user Windows 7 juga. Ini juga bertugas sebagai penginput data faktur pajak. Oke, sama seperti sebelumnya, ini saya lakukan pembackupan versi e-faktur yang sebelumnya, versi 31. Jadi tidak perlu pusing-pusing, langsung saja kita backup ya. Jadi untuk kedepannya supaya kita tidak bingung kalau pengen menjalankan versi yang sebelumnya. Oke, setelah kita copy yang versi sebelumnya, kita pastekan saja di folder baru. Bisa di komputer ini atau mungkin kita bisa langsung copy paste ke komputer server, tidak masalah. Setelah selesai kita bisa langsung mengoverride. Kita ekstrak terlebih dahulu. Ini saya masih menggunakan versi 32 bit karena komputer sebelumnya menjalankan versi 32 bit. Oke ya, kita masih menunggu ya. Kita masih menunggu untuk mengekstrak. Setelah kita ekstrak, langsung saja kita copy pastekan ke folder e-faktur yang terkini, yaitu kita tumbuhi saja, kita override. Tunggu sejenak hingga selesai. Oke, setelah selesai, tadi kita kopikan. Oh, tadi belum kita kopikan. Kita kopikan. Ini lumayan lama karena komputernya menggunakan spek yang kurang memadai, cuma RAM 3 GB. Oke, langsung saja kita override ya. Supaya aplikasi berjalan maksimal, nanti kita bisa melakukan setting pembatasan penggunaan komputer di file mem_config. Di dalam folder e-faktur itu ada yang namanya mem_config, tinggal di double klik saja, nanti tinggal memasukkan kapasitas maksimum RAM yang bisa digunakan. Bisa 1 GB atau bisa 2 GB. Oke, langsung kita menjalankan e-tax invoice update. Ini fungsinya untuk penyempurnaan sekaligus untuk membackup. Setelah selesai bisa di rename atau bisa dibiarkan saja, tidak masalah. Oke ya, jadi di sini saya sudah mengupdate 4 komputer, yang mana 1 sebagai server dan 3 sebagai klien. Jadi ada setidaknya 3 orang user yang bertugas untuk menginput data faktur pajak. Oke ya, kita jalankan terlebih dahulu untuk ngetes apakah sudah terupdate atau belum. Kita muncul error, kita oke saja. Tunggu hingga muncul form login database. Karena ini sebagai komputer klien, jadi kita nunut input data ke server, jadi kita pilih yang pilihan network database. Network database, kemudian kita connect,
Kita tunggu dulu sebentar hingga muncul konfirmasi oke, dan langsung saja kita masukkan user dan password. Oke ya, setelah itu kita bisa melihat konfirmasi bahwa e-faktur kita sudah terupdate. Jadi sangat simpel sekali, sangat mudah dan cepat. Oke, selanjutnya setelah kita update semua, kita akan mencoba melakukan input data faktur yang mana fakturnya tertanggal bulan Maret. Artinya bulan Maret itu masih menggunakan PPN 10%. Sedangkan pada bulan April ini sudah menggunakan 11%. Dan kita sudah menggunakan e-faktur versi 3.2. Apa yang terjadi? Apakah bermasalah atau tidak? Kita langsung coba saja. Kita buka faktur. Nah, di sini kita tinggal input data saja seperti biasanya. Ini mbak-mbaknya akunting pasti paham. Kita klik tombol add. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja informasi nomor faktur, NPWP, kemudian tanggal faktur. Jadi tanggal faktur ini adalah poin yang penting, jangan sampai salah. Di sini kita masukkan tanggal 22 Maret. Dan kemudian kita masukkan jumlah DPP-nya dan jumlah PPN-nya, otomatis yang muncul adalah 10%. Jadi bukan 11%. Karena tanggal fakturnya adalah tanggal 22 Maret. Jadi sebelum tanggal 1 masih menggunakan 10%. Oke. Terima kasih, tutorial singkat, komplit dan jelas, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.